setiap desa dikasih, kita lihat situasi dan kondisi. Ini sepatu buatnya. Terus tadi masalah penguburan juga harus koordinasi, juga termasuk swab tracking itu. Kepala Puskesmas beserta jajarannya kalau mau tracking ini tolong koordinasi dengan kecamatan, karena ada pada saat itu mau tracking Pak Camat tidak tahu, ternyata ditolak oleh warga, pernah. Sehingga kalau gitu kan ya, kalau ada Satpol PP, ada Forkompinca ini kan mending gitu loh. Tapi kalau datang sendirian berapa orang itu malah dalam tanda kutip itu orangnya marah-marah dan sebagainya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Walaupun di Wetan masih tetap ada ya Pak Camat Jeruk ini wakil ya, supaya Nobel Pak Bupati ya, karena ada TNI di swab nggak boleh gitu. Orangnya mau, tapi pimpinannya nggak boleh gitu. Ini mana kepala puskesmasnya? Dan saya sudah bilang itu siap itu ternyata tidak dilaksanakan gitu. Ya silakan tadi yang itu Pak siapa? Monggo. Bahwa setiap jenazah terindikasi COVID ataupun suspek yang sudah menyetujui penata laksanaan protokol COVID, kita perlakukan sesuai syariat dengan dimandikan, dikafani, kemudian dikafani dengan lapis plastik dan dimasukkan ke peti jenazah. Ada Pak, ada yang tidak menyetujui. SOP-nya kita suruh tanda tangan surat penolakan, tapi akhirnya menyetujui. Masyarakat menolak, tidak ada mengatur pulang. Itu kejadian di wilayah kecamatan di bawah di desa Karangannya. Lanjut kok. Nah, mohon maaf ini. Ini tadi saran dari AS3. Ini yang biasa gimana? Sudah pakai tali belum? Untuk yang pemakaman Mas, tolong nih, yang pemakaman ini ada sendiri Pak. Oh gitu, ya sudah, ini lanjut dulu. Pemakaman ini foto-foto pemakaman kita ada, pertama kita tidak pakai topi, tapi kita pakai kantong jenazah. Nah sampai saat ini masih 90% dari rumah sakit yang merawat sampai dengan memasukkan kuliah lahan. Bahkan ada 3-4 kasus masih rumah sakit yang menunjukkan sendiri. Kasus itu terjadi di wilayah pemakaman Taman Suci 2 kasus, di wilayah Sangkal. Tapi yang gali ada. Yang gali ada. Lu yang gali kemana itu? Jadi selama ini yang terjadi Pak, setiap kita mengirim jenazah kita berkoordinasi baik dengan tingkat Pak Camat maupun kepala puskesmas. Relawan siap, semua siap, bahkan foto siap dan sampai kita pakai APD mobil. Tapi begitu jenazah datang, itu hilang. Saya tanya loh, yang gali kemana? Hilang ini Pak. Oh hilang juga. Jadi hal ini kejadian selalu berulang-ulang. Akhir-akhir ini memang sudah responnya bagus, koordinasinya bagus. Bahkan kemarin terakhir tanggal 31 Oktober di Patimban sangat bagus. Kita sampai sana tim sudah siap angkat dari mobil ambulan, tapi kejadian itu mungkin hanya 1-2
yang 90% yang masih kita sampai tanam, sampai kita ada video waktu kita mulu ada di situ. Jadi oke, tadi yang jenazah coba yang mau liang luhut, liang lahat, petinya yang menurunkan. Terus mas, terus. Ini semua tim rumah sakit nih pak. Terus, ini di mana nih? Ini di Jeruk Legi 1 pak. Oh, Jeruk Legi 1. Terus pak. Ini pakai kantong pak, apa kita pakai kantong? Karena protap yang jelas belum itu. Jelas. Oke. Oh, gambarnya bawa. Sekarang 100% kita pakai peti sudah pak. Pakai peti semua ya? Ini sudah pakai tali? Pakai tali sudah. Sudah ya? Nih. Ini tadi semua petugas rumah sakit dibantu relawan. Oke, terima kasih. Sudah jelas ya. Jadi pakai tali itu lebih safety, nanti talinya biar satu paket aja rumah sakit atau dinas kesehatan, disiapkan talinya, talinya nanti pakai brand apa terserah gitu ya, Dokter Yuyu, Pak Teguh, Bu Pram itu nanti siapkan tali sehingga orang buang-buangan money, ya, itu belanja beli dan sebagainya, ya jadi beli terus. Dipastikan oleh Pak Camat, Pak Mantri atau Pak Sekcam yang hadir pada hari ini, saya tegaskan kembali bahwa mulai dari penurunan jenazah dari mobil ambulan sampai ke liang lahat, terus dikubur, terus diuruk, ini tanggung jawab petugas yang sudah ditunjuk Pak Kades lewat Pak Camat. Jelas nggih? Jadi tidak ada buang-buang, tapi ya petugas ambulan tidak saya tadi sampaikan, tidak serta-merta terus jul, tapi ngawasi, membimbing kalau sudah pengalaman sampai liang lahat. Dan dipastikan bahwa petugas-petugas itu dari yang gali, yang kubur, tim dari ambulan boleh pulang setelah selesai semuanya. Ini dicatat Pak Camat, Kepala Puskesmas. Nanti ada yang hilang lapor ke saya. Ya ternyata nanti ada, dulu kan sudah dirapatkan gitu dan sebagainya. Nih, terima kasih. Bentar, yang depan dulu. Pak Wasir ada tambahan? Silakan. Nanti sebelum saya lempar. Terus talinya langsung dilebokna bae, adi cukup maning. Ngomong angel gitu lah. Ya nek angel langsung dilebokna itu enggak apa-apa. Iya silang itu dubur kita kok tuku maning lah. Ya. Gitu nggih? Nggih, silakan Pak. Matur nuwun Pak Sekda. Sepertinya ini sudah agak mengerucut, banyak disepakati tadi di BB Pak Sekda beberapa persoalan di lapangan terkait dengan pemulasarasan dan pemakaman. Hanya yang tadi sudah sempat disampaikan Bu Pramesti, SOP bahwa yang meninggal di rumah atau di puskesmas itu dibawa dulu ke RSUD, kemudian pemulasarasannya di RSUD. Nah ini yang mungkin memang ke depan kalau semakin banyak kejadian, moga-moga sehingga itu ya, pasien konfirmasi COVID meninggal, ini mungkin akan merepotkan. Sehingga kami sependapat kalau ada pelatihan Pak, pelatihan bagi puskesmas yang jauh dari RSUD, silakan di mapping, kemudian segera diadakan pelatihan dan termasuk kelengkapannya
pramesti mungkin disiapkan jika ada peti, ada kafan dan sebagainya seperti yang di fasilitas di RSUD itu ditempatkan juga di puskesmas. Hanya pasti tidak mungkin dia akan diinapkan jenazahnya di puskesmas karena nggak ada lokernya yang dingin tadi. Nah, sehingga SOP-nya ya kalau yang di puskesmas, penanganan di puskesmas setelah nanti dilatih berarti langsung dimakamkan dengan SOP yang tadi sudah sepakati bersama. Jadi ada pelatihan ini menurut saya memang penting program untuk secepatnya dan prioritas puskesmas yang jauh dari RSUD Majenang dan RSUD Cilacap. Karena yang RSUD lain di luar Sulawesi tadi masih perlu dikonsultasikan dengan BPK. Kemudian yang kedua, Pak Sekda mungkin agak terkait tapi tidak masalah pasien atau jenazah. Ini masalah yang kasus terjadi di lapangan yang tadi juga Pak Sekda sudah singgung, bahwa kalau ada pasien COVID-19 yang sudah konfirmasi kemudian dirawat, dia pulang APS Pak, pulang atas permintaan sendiri. Ini kan baru kasus baru ini. Nah kemudian ternyata pulangnya pun tidak pakai SOP Pak, yang menjemput pakai kendaraan pribadi, tidak pakai APD Pak. Ini masyarakat sudah juga memberikan kritik kepada kita, apa mau ada klaster baru nih penjemputan APS seperti ini. Nah, sehingga mungkin kalau perlu kita buat SOP meskipun APS, pulangnya juga harus dengan SOP penjemputan pasien protokol COVID. Karena memang kalau ini dibiarkan lama-lama juga masyarakat yang tidak yakin akan COVID akan terus melakukan semaunya sendiri seperti ini. Jadi misalnya sudah diperbolehkan pulang dengan pernyataan Pak karena APS, syaratnya satu harus dengan protokol COVID membawa pulang pasiennya. Kemudian jadi SOP yang tadi Pak, SOP yang dia sudah positif tetapi tidak yakin, kemudian pulang sendiri, ini mohon dibuat ketentuan bersama sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan yang seperti tadi disampaikan Pak Sekda di Maus. Di Maus ini ya, siang nanti Pak Pawit kan akan dilakukan mediasi, Pak Kades mengumpulkan perangkat RT RW, kemudian Satgas Kecamatan akan memberikan informasi karena ternyata keluarga pasien ini juga menyebar informasi yang menyebutkan bahwa puskesmas itu salah mendiagnosa Pak. Padahal COVID itu kan hasil swab, bukan hasil diagnosa. Nah ini nyebar, menimbulkan ya pendapat yang berbeda, kemudian memojokkan perangkat kita di puskesmas. Sehingga tolong Pak Samad kalau ada kasus begini secepatnya bersama jajaran Forkopincam, Satgas untuk dilakukan mediasi penjelasan. Meskipun itu sudah lebih dari satu kali ya Pak Pawit ya, di Maus itu diedukasi, tetapi tetap saja pasak ini loh, hoak yang disebar oleh keluarga bahwa ini puskesmas ini salah mendiagnosa pasien. Sebetulnya bukan COVID. Nah, sehingga pulangnya pun dijemput tidak pakai protokol COVID, padahal swabnya positif gitu. Nah ini kalau dibiarkan kan bisa menimbulkan klaster baru atau bahkan menurunkan legitimasi kita Pak. Masyarakat sudah semuanya sendiri seperti itu. Nah, mari bersama-sama dengan Satgas mungkin ini mengkait juga dengan masalah protokol pemakaman juga barangkali yang itu perlu dipikirkan bersama. Matur nuwun Pak Sekda. Terima kasih Pak As2, mudah-mudahan tidak terjadi lagi untuk masyarakat kadang-kadang pengertian yang sangat kurang dan sebagainya. Sehingga tadi yang saya sampaikan di depan itu. Yang kedua juga ada pertanyaan pasien suspek, tapi setelah di swab itu ternyata negatif. Pertanyaan apakah boleh yasinan, boleh tahlilan? Saya jawab boleh, sepanjang tetap pakai protokol kesehatan. Jangan sampai nanti mau maciun sing tahlilan wong sengket. Ya berarti usul-usulan berarti tidak pakai protokol kesehatan.
Barang KW boleh apa enggak? Boleh, tidak dilarang, tapi pakai protokol kesehatan. Ini yang harus dipahamkan kepada masyarakat. Jadi itu ya pasar toko, nanti mau ada yang tanya dan sebagainya, ya tidak dilarang tahlilan apa itu namanya yasinan, tapi ya mungkin cukup 10 orang maksimal, 5 orang kan, atau yang namanya mendoakan orang meninggal yang paling afdol katanya keluarga yang paling dekat gitu. Jangan ngundang CRT, wong CRT wong 70 tentang kabeh lah, nanti umpel-umpel lah gitu. Itu mungkin ada yang bertanya gitu. Terima kasih. Silakan tengah ada. Ya. Pak sudah jelas ya. Mau camate orang tekan dengan orang lapor camate mau protes mani. Jangan ya. Ya, ya nanti biar juniornya dulu, seniornya dulu yang mau ngomong. Nah setelah itu juniornya mau diketak kalau ini apa? Silakan Pak Yudi. Bersama mungkin mohon izin saran ini seperti kami di penegakan hukum itu mempunyai rentang kendali kreatif di kecamatan. Saya sarankan bahwa misalnya kasih atau sosek apa terserah sekarang. Kasih kesra atau sosek adalah perwira operasi untuk pemakaman ini di tingkat kecamatan. Dia menjadi masuk dalam timnya Mas Koko, mohon izin saran. Kalau tadi 8 orang tambah 1 yaitu perwira kasih sosek, toh honor ataupun imbalannya adalah per kegiatan. Kalau nggak kegiatan memang nggak ada. Bukan, artinya masuk ke KAK-nya atau FAB-nya disebar, tetapi perwira operasi pemakaman itu adalah kasih kesra. Jadi Pak Camat sudah jelas menunjuk kasih kesra, sehingga kan semuanya tanggung jawab camat ini tanggung jawab. Iya, setelah klaim seperti itu. Oke, ya kan ada SPC-nya, ada mestinya ada daftar hadir, ada apa. Bahkan artinya kalau berpikiran, saya berpikiran pragmatis, kalau berpikiran paksa kan ibadah. Tapi tugas di lapangan kan minum memang harus ada yang diminum, makan harus ada yang dimakan. Sekarang kalau memungkinkan juga proses penguburan itu ada dukungan makan minum misalnya. Toh tidak seberapa 8 kali 25.000 ya misalnya, sehingga petugas-petugas di lapangan operasionalnya memang nyata-nyata membutuhkan energi luar biasa, sehingga tadi intinya bahwa ada pengendali di kecamatan yang memang terbebas oleh BTT. Saya sarankan kasih kesra, karena Pak Menteri sudah kesel dengan Forkopimda, penegakan hukum dan sebagainya. Itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Yudiaman yang telah memberikan masukan. Jadi nanti komandannya itu kasih kesra kecamatan. Kasih kesra betul ya? Ini kondisi ya? Kesra ya. Yang kedua, nanti di setiap pemakaman ada makan minum, ya maksimal 25. Itu kan masuk BTT bisa ya Pak Giri. Yang penting ada daftar hadirnya. Daftar hadir, bisa ada tadi. Poin dengan Pak Guru kalau ada demit, ya. Kan demit kan bisa omong-omongan, demit kalau demit. Ya, nextnya kan ada omongan kalau demit. Kita demit kan demit, nextnya untuk demit. Aku sebenarnya lah mata demit, ya koordinasi kalau Pak Yuli kebetulan caranya di sini sih, ya mau barbar dia mau takon nanti ke Pak Giri bisa snack dan ya Mas Heri kesebang mana kesebang ya nanti ke Pak Giri ya. Oke, silakan Pak Sekam Tengah. Sekam mungkin. Cek izin Bapak dari Cilacap Tengah. Maka nama saya Yusuf dari Sekjen Cilacap Tengah. Yusuf suara Bapak. Terima kasih Yusuf. Menurut saya Bapak ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan juga kami laporkan dan mohon petunjuk Bapak. Yang sepindah yang tadi yang sempat disampaikan oleh Bapak Wasi Pak tentang kaitan Pak Asisten, kaitannya ada yang meninggal, kemudian keluarga tidak
tidak mau diajak kerjasama pemulasaran dari pihak rumah sakit. Betul Pak, ada yang kemudian kami menurunkan satgas bidang edukasi yang dalam hal ini Babinsa Babinkamtibmas dan Kepala UPT Korwil untuk meyakinkan keluarga. Alhamdulillah minggu kemarin berhasil Bapak. Namun hari ini terjadi lagi yang sedemikian, pasien tersebut reaktif aktif namun tidak mau dirawat, kemudian pulang dan hari ini meninggal Bapak, dan tidak dimakamkan secara protokol kesehatan. Ini kami laporkan demikian, dan ini terjadi di Lomanis Bapak. Ini nggih, mohon petunjuk saran. Dan ini yang demikian ini sudah terjadi 2 kali, sempat juga di Jalan Kendeng yang mana istrinya meninggal karena positif COVID, yang suaminya juga tidak mau diam di rumah, malah sempat Jumatan, kemudian ternyata beliaunya juga positif. Hari ini juga artinya Bapak Nun Sewu, kita yang kami Bapak yang berseragam sipil belum dipandang untuk bisa meyakinkan warga masyarakat. Jangan datang dengan siapa aja. Siapa? Dengan siapa saja datangnya. Untuk yang Itu yang tidak mau ngeyel. Dengan datangnya dengan siapa saja. datang ke yang Yang ke itu keluarga. Apa jenengan Murmanton dok? Oh, ini yang hari ini meninggal Bapak ini info dari Pak Lurah Lomanis. Untuk yang dari yang Jalan Kendang itu menurut saya datang langsung memantau Dengan siapa? Kepala Puskesmas 1 waktu Hanya berdua. kemudian dengan ini Pak tim Polsek? Puskesmas dan Polsek? gitu. Juga. Kami yang di Kendang itu Pak, yang pertama itu saya juga datang. Setelah di swab positif ya? Positif Bu. Terus di tracking kan? Gitu. Iya. Nah itu jadi apakah sudah saatnya perlu bagi yang demikian kalau bila tidak mau belajar bersama hanya dibiarkan saja, dan itu membuat kekhawatiran. Ya jangan, pertama diberi motivasi, ya, diberi motivasi, efeknya bagaimana, terus masyarakat diberitahu, ya. Ini karena di swab misalnya belum ada hasilnya, tapi sudah mengarah ke COVID, sehingga masyarakat harus hati-hati. Dibegitukan, ya nanti seperti itu dokter yang di rumahnya ada gitu, ya silahkan pulang. Tapi kalau ditolak saya tidak tanggung jawab. Dan itu dikondisikan, kan bekas menteri kok, maksudnya bisa. Ya, yo tuh caranya yo itu jawab tahu. Aku kan udah jadi camat ya, belum ya. Jadi harus banyak pengalaman jangan. Masa sih bisa sih gagal itu jadi catatan evakuasi. Siap ya, harus. Okay. Terus sering kontradiktif gitu di Karangsuci gimana masalahnya? Itu buang-buangan terus hilang kabel ya Pak siapa ini? Ya memang bejane camat berasa perangkatnya Cilacap Tengah duwe Karangsuci. Dari manapun ya harus dipantau karena itu di wilayah ini kan wong klean dari wilayah kudu ngerti apa-apa pemakaman jenazah. Ya memang bojone jenengan nang Cilacap Tengah. Oh nang samatane ana masalah dewe gitu loh. Ana sing tebing-tebing RT RW-ne urung jadi ya. Pak Martono. Ana iki lho. Jadi memang tingkat kesulitannya beda-beda walaupun sama. Ya. Jadi gitu, ya koordinasi dengan puskesmas ya. Terus dari seksam juga isi bisa metu-metu aja nang kantor baik gitu ya. Iya makanya ya aja keluar terus covid. Oh ya rasanya mantri saya sampai 70% nang kantor 30% keluar aja kayak mantri kan 75 keluar 30 di dalam. Oh malah jangan jadi mantri 70% nang kantor 30% keluar sih jadi setan harus dibalik
70% nang luar, 30% nang kamu. Kowe pekerjaan mati polisi itu Pak Sekjam, nggih. Ya ngomong nang atau garap pisan. Ya Yusuf, belum tahu digarap atau garap apa-apa. Gitu ya? Ya, saya tidak ingin mendengar lagi nanti yang Karang Suci itu. Ya kok proyek nang ya kudu ditunggu nih. Wong kowe digubur nang wilayah jenengan, matur Pak Camat, Pak Dewek lagi ampus. Karang Suci iki Cilacap nanti Pak Sekda orang ngerti wong ngendi nek kubur nang kono kudu ya kudu camatnya secara minimal ada orang kecamatan yang di situ. Siap nggih? Koordinasi karo Puskesmas, karo Pak Lurah. Nggih. Aja siap-siap dong siapa Pak. Ini sebulan dari sini kami akan mengumpulkan tim pemakaman Bapak ini. Oh iya. Timnya sama baik sih? Yaitu yang Iya timnya sama baik. Jadi tim pemakaman dikumpul sama baik. Gak kira kumpulan tim orang ngerti. maksudnya tugas pemakaman saja. Lah iya kan kumpulan tim. Nyota timnya sama baik. Aku di WA Juliaman ki lho, kita takut timnya sinten mawon niku Pak ya, Juliaman ya. Kurang ajar kok Juliaman. Siap. Nggih, siap nggih. Siap tenan aja siap kok ditakoni bingung. Laksanakan Pak. Nggih, ya tenan tok pantau lho ya, Pak Yusuf. Nanti kami laporkan Pak. Nggih. Laporan ning sapa? Hasil Nomor HP ku ora ngerti ketone. saya Lapor karo sapa, HP ku ora ngerti ketone lho. Wonten nggih. Ki dolanan ya. Tapi temenanan. Oke. Terima kasih. Yang lain? Silakan Pak Camat. 1 terus 3 orang. Puskesmas? Ya, Dokter Eva. 2 1 lagi. Pak Joko. Pun anu dinikes monggo. Saya disenangkan itu ora takon bener jawab. Dia silakan Pak Martono. Izin Pak Sekda, saya akan juga pertanyaan. Yang pertama untuk merespon apa yang disampaikan, kita menggarisbawahi dari Pak Asisten 2 dan Mas Satpol PP untuk pelatihan petugas pemakaman. Mohon izin sekiranya nanti dilaksanakan, apakah Satgas Penanganan Covid Kecamatan berhak membentuk tim khusus khususnya untuk pemakaman, bukan untuk menggali tapi khusus untuk memakamkan aja, menimbun. Ya, pemulasaran ya, pemulasaran dan nantinya juga pemandikan jenazah. Jadi mohon izin nanti kami di Satgas Kecamatan membentuk tim khusus yang melibatkan relawan dari MDMC, Banser, kemudian dari RAPI dan juga apakah diperbolehkan atau tidak. Kemudian nanti teknisnya barangkali untuk APD, karena untuk pelatihan butuh biaya, barangkali nanti untuk penyediaan APD bagi tim yang di kecamatan bisa disediakan oleh Satgas Kabupaten. Terima kasih. Jadi saya tidak ingin banyak tim tapi tidak kerja, hanya gagah-gagah. Yang pertama timnya itu ya sudah itu panjenengan nunjuk Pak Kades, nunjuk tim sing nggo ngubur karo sing mengubur sama menggali. Itu tidak perlu ada banser, ada kokam, ada apa, tidak perlu itu. Jadi panjenengan kumpulan lur-lur, tolong kumpulan wong wolu papat sing nggo gali, papat sing nggo ngubur. Arep dibayar mengko nek kerja nek ana sing meninggal. Jangan sampai nanti dibentuk terus dunyuk bayarannya di bekerja baru dibayar. Itu tidak perlu bentuk tim apa nggak perlu. Oh banyak tim kalau orang kerja mana nih, rapat orang. Nah, ya itu. Yang kedua pelatihan yang tenaga puskesmas. Tenaga puskesmas aja kok melibatkan satgasnya kon pelatihan ke puskesmas saja yang ahlinya diserahkan kepada ahlinya. Gitu nggih Pak Camat. Jadi orang perlu bentuk tim khusus lagi nggak perlu. Hanya jenengan kalau ada apa-apa 4 orang ya 4 orang itu yang gali tapi tetap nunggu terus nanti ambulan datang
4 orang lagi yang sudah pakai APD lengkap karena itu membawa jenazah baru datang ke sana. Gitu ya Pak Samad. Ada lagi Dokter Eva? Eva pokoknya? Hah? Sekarang gemuk seperti saya dulu. Ini menyesuaikan saya nih. Maksud saya dari Samad ke Dorja, saya kurus. Dulu dia juga kurus. Ya Pak Asep. Dulu dia mantrinya ya. Dulu kurus. Sekarang saya gemuk ikut gemuk gitu. Berarti anunya cocok punya bapaknya. Silakan. Bapak mau izin menanyakan. Yang pertama Bapak masalah tadi dari jenazah yang memang meninggal di rumah sakit. Mungkin kalau dari rumah sakit Majuran dan Cilacap bisa dikondisikan. Tapi bagaimana dengan rumah sakit yang lain? Contoh dari Margono atau mungkin dari rumah sakit Banjar. Kemudian yang kedua, ini juga masalah penjemputan yang kemarin kita bahas untuk teman-teman terutama wilayah barat, di mana kami untuk pasien-pasien COVID yang dirawat di rumah sakit Banjar itu harus kami jemput. Tetapi kalau untuk jenazah itu jadi permasalahan teman-teman ya. Untuk jenazah itu kami jemput karena di puskesmas itu memang tidak punya mobil jenazah. Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan mungkin masyarakat yang kita curiga ke arah COVID. Ini kebetulan ada Mas Tri di sini yang sering nemenin kita ya setiap kali ada kasus. Kita sempat ada 2 kasus ya yang kita curiga ke arah COVID karena ada riwayat perjalanan keluar kota. Jadi masyarakat itu takut untuk mendekat. Jadi akhirnya memang kita puskesmas dipanggil. Kemudian intinya setelah kita diskusikan diputuskan untuk memang diperlakukan seperti pasien COVID. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu, apakah memang kita perlu mengambil rumah sakit atau bagaimana? Karena kalau selama ini sih pengalaman kami melakukan pemulasaran sendiri. Jadi ada perawat memang yang melakukan tidak membalikan jenazah, tetapi dilakukan seperti memandu ya. Tapi selama ini sudah berjalan dengan baik dan untuk alat-alat dan lain-lain kita memang koordinasi ya Mas dengan pihak desa. Jadi pihak desa itu juga sangat luar biasa. Mereka yang menyediakan memang mulai dari kantong plastiknya, kemudian peti jenazahnya, sepatu, APD pun sebagian memang karena mereka punya yang dari Jogotongo ya. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus yang memang seperti itu mereka punya, dan kalau untuk kekurangan kita dari pusat hanya menambahkan sedikit. Nah, tadi kan sempat disampaikan oleh Bulan dan Sewu untuk APD dan lainnya kan bisa dialokasikan. Nah, kalau misalnya memang akan dialokasikan, apakah kami dari pusat harus mengajukan, mengusulkan atau mungkin bagaimana prosedurnya? Mungkin itu dari saya yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Rumah sakit Banjar, Margono dan sebagainya, tolong nanti Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya untuk koordinasi disampaikan bahwa pemakaman jenazah di Cilacap yang COVID hanya sampai jam 8. Setelah itu tidak menerima. Kalau datang ya biar di ambulan dulu sampai pagi. Pengalaman kami kan yang Margono itu mereka begitu sampai selesai, jadi mereka juga tidak mau membawa jenazahnya masih ya. Jadi petugas dari desa memang yang angkut jenazahnya. Iya, itu kan pengalaman dulu. Besok biar Bu Pram yang menyampaikan. SOP-nya itu di Cilacap itu maksimal jam 8. Gitu ya Bu Pram. Ya, nanti supaya ditahan dulu. Terus untuk mobil jenazah selama ini kalau ngangkut jenazah pakai mobil apa? Pakai ambulan Bapak? Boleh nggak? Sebetulnya nggak boleh Pak. Mas Giri bisa pakai BTT mobil ambulan jenazah gitu?
sementara pakai itu dulu, oke? Oke Pak, siap. Sementara pakai itu, nanti kalau perlu di perubahan 2021, oke, Pak Giri, ya tidak harus kepala puskesmas secara keseluruhan, tapi mungkin di SKUDAN, ya, ada mobil jenazah. Gitu. Kita kalah dengan swasta ya. Swasta kan banyak yang punya mobil ambulan gitu disewakan, dan juga ada NU, ada Muhammadiyah punya mobil jenazah, kita pernah tidak gitu. Ini perlu Bu Pram, perlu dievaluasi lagi. Yang lain silakan Bu Pram untuk bisa dijawab. Jadi, terima kasih Pak Sekda. Untuk kasus yang di rumah sakit di luar wilayah Cilacap memang berbeda-beda. Yang sudah kita alami bersama